Baik, Shalom, salam jumpa kembali. Materi sebelumnya, saya telah membahas konsep sederhana dalam memahami tipologi bahasa-bahasa SOV. Dalam hal ini bahasa-bahasa di Kepulauan Alor, yang merupakan rumpun bahasa Papua. Saya juga banding ciri-ciri khasnya dengan tipologi SVO atau rumpun bahasa Austronesia yang ada juga di wilayah kita ini. Nah, selanjutnya saya akan memberi gambaran umum mengenai bahasa-bahasa di Alor Pantar. Nah, berikut sumber-sumber utama yang saya pakai dalam presentasi ini. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan berikut. Bagaimana bahasa-bahasa di Kepulauan Alor memiliki hubungan dengan bahasa-bahasa lain? Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, bahasa Alor Pantar ini merupakan rumpun bahasa non-Austronesia atau yang lebih dikenal dengan rumpun bahasa Papua. Namun sebutan nama atau istilah Papua sebenarnya tidak ada hubungan genetika antara bahasa di Kepulauan Alor dan bahasa di Kepulauan Papua. Istilah ini dipakai untuk membedakan rumpun yang ini dengan rumpun Austronesia yang ada juga di wilayah kita. Hal berikut, bahasa-bahasa Alor Pantar merupakan anak cabang dari rumpun bahasa yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Timor Alor Pantar yang disingkat TAP. Nah, rumpun bahasa Timor Alor Pantar ini meliputi beberapa rumpun bahasa Papua yang ada dalam kelompok Timur dan Kisar. Nah, di Pulau Timur sendiri tidak semua bahasa yang ada merupakan rumpun ini. Hanya ada beberapa saja. Contohnya, bahasa Bunak di bagian tengah dari Pulau Timur, di wilayah Belu dan sekitarnya. Ada bahasa Fataluku, Makasae, dan Makalero, itu di bagian timur, yaitu di negara tetangga kita, Timor Leste. Dan ada juga bahasa Oirata yang ada di bagian selatan dari Pulau Kisar. Nah, pertanyaan yang berikut yaitu pada bagian mana rumpun Timor Alor Pantar ini cocok dengan bahasa Papua lainnya. Nah, ini masih dalam perdebatan yang hangat di antara para ahli yang masih jalan sampai sekarang. Holton dan Robinson, mereka merangkum 3 hipotesa untuk melihat afiliasi atau hubungan tingkat yang lebih tinggi dari bahasa rumpun Timor Alor Pantar. Yang pertama, rumpun Timor Alor Pantar berhubungan dengan bahasa-bahasa di Papua Barat dan Halmahera. Hipotesa yang kedua, rumpun Timor Alor Pantar merupakan bagian dari rumpun Transnugini atau Transnugini Phylum. Dan hipotesa yang ketiga, rumpun Timor Alor Pantar berhubungan dengan rumpun bahasa di Bomberai Barat, kepala burung di Pulau Papua. Nah, setelah mereka teliti dan ketiga hipotesa tersebut, mereka banding dengan data-data terkini dari bahasa rumpun Timor Alor Pantar, maka mereka simpulkan bahwa TAP ini merupakan rumpun yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Rose mencatat bahwa ada kemungkinan rumpun Timor Alor Pantar ini memiliki hubungan dengan rumpun Transnugini. Jadi hipotesa yang kedua ya. Dia juga usulkan rumpun Timor Alor Pantar mungkin memiliki hubungan dengan bahasa-bahasa di Papua Barat. Dan itu hipotesa yang pertama. Namun kedua hipotesa tersebut ditolak oleh Holton dan Robinson dengan dalil bahwa data-data yang dipakai kurang memadai untuk mendukung kedua hipotesa tersebut.
Ada kemungkinan lain, hipotesa yang ketiga, yang mengatakan bahwa rumpun Timor Alor Pantar memiliki hubungan dengan bahasa-bahasa di Bomberai Barat. Tapi masalahnya masih banyak bahasa di wilayah tersebut yang belum didokumentasi dengan baik. Karena itu data yang baru dan penelitian yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk menjawab semua ketidakjelasan ini. Nah, kita lihat lagi. Pasti kita akan semakin ingin tahu sebenarnya penutur rumpun bahasa Timor Alor Pantar ini berasal dari mana. Nah, ada dua teori. Teori yang pertama, penutur rumpun bahasa Timor Alor Pantar ini merupakan manusia, sisa-sisa dari manusia purba yang melakukan perjalanan migrasi dari Asia Tenggara, timur Asia Tenggara ke Nugini sekitar tahun 42.000 tahun before present atau yang lalu. Nah, teori yang kedua mengatakan bahwa mereka ini orang-orang yang kemudian melakukan perjalanan migrasi kembali, perjalanan kembali dari daratan Nugini ke wilayah Timor Alor Pantar ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mau tahu lebih jelas, lebih detail, bisa melihat video penjelasan dari Profesor Charles Grimes di website OBB dengan judul "Kenapa Bahasa-Bahasa Austronesia di Kawasan Timur Indonesia Berbeda dari yang di kawasan Barat". Nah, selain itu juga diperkirakan bahwa migrasi dari barat dari daratan Nugini ke barat, yaitu di wilayah timur dan sekitarnya, itu mendahului kedatangan orang-orang yang berbahasa Austronesia sekitar tahun 4.000 tahun yang lalu. Nah, kalau itu benar dan satu kemungkinan bahwa akan ada tumpang tindih ya dengan kedatangan orang-orang Indonesia dengan penutur bahasa Timor Alor Pantar yang ada di wilayah ini. Nah, kalau kita perhatikan peta ini, bahasa Alor Pantar terkait satu dengan yang lain secara internal sebagai cabang dari rumpun Timor Alor Pantar. Nah, dikutip dari Clamer, Holton dan Robinson tahun 2012 dan 2017, mereka mengelompokkan bahasa Alor Pantar berdasarkan dua metode, sharing inovasi fonologis dan sharing kosakata serumpun. Nah, peta ini menunjukkan berdasarkan sharing fonologis, inovasi fonologis. Nah, kita bisa lihat pengelompokan di antara bahasa-bahasa Alor Pantar itu sendiri. Nah, berikut mari kita lihat sistem vokal yang ada dari bahasa rumpun Timor Alor Pantar. Nah, kalau kita lihat secara umum, bahasa-bahasa di wilayah ini memiliki sistem 5 vokal dan ditambah dengan vokal dobel. Ini yang sangat penting ya untuk dipahami bahwa selain 5 vokal ini ada vokal dobel dan itu membedakan makna satu dengan yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan Dr. Barbara Grimes sebelumnya, materi bahwa ini sangat penting untuk kita bisa perhatikan ini. Selain sistem 5 vokal, kita bisa lihat juga di bahasa Adang, bahasa Klon itu memiliki sistem 7 vokal. Dan juga ada tambahan vokal dobel atau bunyi vokal panjang juga. Jadi semuanya bisa 14 ya. Kita bisa lihat ini. Karena itu sangat penting untuk kita memahami vokal ini
sistem vokal yang ada di wilayah Timur Alor Pantar ini. Ketika kita mulai dengan mendokumentasi bahasa, kita mulai menyusun kamus, kita perlu memperhatikan ini karena ada yang penting, ada juga vokal-vokal yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, seperti bahasa ini, seperti vokal dobel itu. Kita perlu perhatikan, dan juga yang sistem 7 vokal itu ada bunyi E tinggi dan O tinggi. Jadi itu kita perlu perhatikan bagaimana cara penulisannya. Ya, kita bisa perhatikan kembali ya materi yang mengenai sistem penulisan bahasa-bahasa di Kepulauan Alor yang dibahas oleh Dr. Barbara Grimes untuk menolong kita dalam penyusunan kamus dan mempelajari bahasa-bahasa di wilayah ini. Nah, yang berikut kita lihat sistem konsonan. Jadi kalau sistem konsonan di wilayah Pantar, Kepulauan Alor Pantar ini, kalau kita lihat dari Pantar itu sistem konsonannya lebih rumit dan lebih banyak. Misalnya di Tewa ada 20 konsonan. Nah, terus di Pantar Barat itu ada 16 konsonan ditambah dengan 10 konsonan dobel, ya. Nah, ini hal-hal yang juga sudah dijelaskan Ibu Barbara sebelumnya di wilayah bahasa Alor Pantar ini bukan hal yang luar biasa, tapi ini hal yang normal. Jadi kita perlu memperhatikan ini. Tapi kalau kita lihat konsonan ke arah bagian Alor Timur, ya itu semakin kurang ya, semakin kurang. Contohnya di Abui itu 16 konsonan dan di Kamang 14. Terus hal yang berikut yang penting yang kita perlu perhatikan yaitu ada konsonan-konsonan yang unik yang tidak terdapat di bahasa Indonesia yang kita tahu. Jadi itu kita perlu perhatikan seperti di bahasa-bahasa di Pantar Barat dan pada umumnya yang ada di Alor Pantar itu punya vokal dobel. Ya, juga dijelaskan Ibu Barbara bahwa ada vokal cepat yang tidak perlu ditulis. Jadi ada vokal dobel, konsonan dobel yang ada di bahasa itu. Bahasa-bahasa di wilayah Alor Pantar ini. Yang berikut di Tewa contohnya, dan ada pharyngeal fricative dan ada uvular stop. Ini tidak ada di bahasa yang lain, bahasa Indonesia, tapi di sini ada, dan bagaimana pengucapan, bagaimana penulisannya itu sangat penting untuk diperhatikan. Di Kaira ada velar fricative, bunyi X, dan juga di Blagar ada implosive, voice bilabial stop. Nah, ini juga sama seperti bahasa yang ada di Rote, secara khusus bahasa Dela, ini mereka ada implosive, seperti ini juga. Baik, selanjutnya kita lihat tipologi OV ya, dan sudah jelas bahwa bahasa-bahasa di Kepulauan Alor memiliki tipologi OV, dan ciri khas yang paling menonjol di sini kita tahu bahwa kata kerjanya di belakang kalimat, dan juga frasa posisinya itu kata belakang bukan kata depan, post position, dan klausa untuk negatif itu juga setelah mengikuti atau setelah kata kerja atau predikat. Dan frasa nominal itu biasanya kata petunjuk mengikuti kata benda. Dan juga kata penghubung di akhir klausa biasanya atau sering itu berkombinasi dengan kata penghubung di klausa sebelumnya. Nah, mari kita lihat tabel berikut. Ya, Ibu Klamer membandingkan ada ciri-ciri khas bahasa-bahasa di Papua yang berbeda juga dengan yang ada di bahasa-bahasa di Kepulauan Alor. Jadi ada 3 area, ada fonologi, morfologi, dan sinteks. Jadi kalau kita lihat di sini
untuk fonologi tidak ada perbedaan antara bunyi R dan L. Itu tipikal untuk bahasa Papua. Tapi untuk bahasa-bahasa di Alor Pantar itu ada perbedaan, ya. Jadi tidak sama ya. Nah, yang menarik juga untuk area morfologi itu membedakan antara alienable dan inalienable atau kata benda yang terikat dan kata benda yang tidak terikat. Nah, ini penting sekali untuk memahami ini. Nanti kita lihat contoh-contoh. Penting sekali untuk kita perhatikan karena dalam menyusun kamus kita perlu tahu mana yang terikat, mana yang tidak terikat, dan bagaimana kita susun dia baik supaya ketika penuturnya membaca mereka bisa memahami dan mengerti, dan apa yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang ya, secara khusus penutur bahasa tersebut. Juga ada sintaksisnya, ada ciri khas seperti urutan pemilik. Biasanya untuk bahasa-bahasa di Alor Pantar, bahasa-bahasa ya di Papua itu biasanya genetif atau pemilik lebih duluan dari kata benda dan seterusnya. Nanti kita akan lihat dengan contoh-contoh ya. Mari kita mulai. Ada split S system atau accusative alignment dalam bahasa-bahasa di Alor Pantar. Nah, yang pertama yang menarik juga itu single argument, itu dia menempel dengan kata kerja. Itu contoh bahasa-bahasa Abu, nanti kita lihat ya. Dan yang kedua itu accusative alignments, yang mana hanya yang menempel itu hanya objek penderita atau undergoer saja. Sementara untuk as system, as argument, dan agent argument itu dia berdiri sendiri. Nanti kita lihat contoh, ada bahasa Tewa, Kaira, Belagar. Nanti kita lihat salah satu dari contoh itu ya. Mari kita mulai lihat dari yang pertama, single argument itu dia menempel dengan kata kerja. Jadi kalau kita lihat di Abui, ya kata nu dan na itu dia menempel ya dengan kata maran dan minan, kata kerjanya. Jadi dia menempel yang menunjuk saya di situ ya, no saya, tapi ini untuk go, tapi na itu menunjuk kepada saya, tapi itu sebagai penderita. Baik, yang berikut hanya menempel untuk undergoer atau penderita, sementara untuk yang as argument dan a argument itu dia berdiri sendiri. Contoh kita bisa lihat yang warna biru, anak itu berdiri sendiri ya untuk argumennya. Tapi kalau kita lihat yang warna merah ini, nah ini yang merupakan penderita, ya. Dia menempel dengan kata kerja shoot, menembak ya, atau memanah. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat konstruksi dari kata kerja serial. Nah, biasanya ini mengungkapkan berbagai pengertian termasuk arah, cara, dan aspek. Mari kita lihat contoh 3A, minan ba. Artinya dia mati, jatuh ke bawah. Jadi ini menunjukkan arah. Fall down, jatuh ke bawah. Ya, menunjukkan arah. Terus di bagian B, kita lihat di yang warna biru, asam gula. Jadi ini menunjuk aspek di mana dia sudah berdiri atau masih berdiri ya. Dan kita lihat juga contoh yang keempat untuk cara dari bahasa Pantar Barat, orang saukeabe. Jadi ini cara atau manner bagaimana orang dengan sorak-sorak mereka menari lego-lego, tarian tradisional yang ada di ya Alor Pantar ya.
Yang berikut kita lihat kata kerja serial ini juga digunakan untuk memperkenalkan partisipan. Contohnya kita lihat di yang dari Abui, miner. Jadi ne di sini merujuk atau refer, menunjuk kepada saya di sini ya, artinya event yang dikerjakan. Nah, yang berikut kita perhatikan posposisi atau kata belakang. Biasanya di bahasa-bahasa di alur pantar itu menunjuk lokasi, dan yang menarik bentuknya itu hampir sama dengan kata kerja lokatif. Contoh kita lihat di bahasa Kaira. Jadi kata mi dan min. Jadi mi itu menunjuk lokasi, abang mi artinya itu di kampung, sementara abang mi itu yang berada di kampung. Jadi ada perbedaan di situ ya. Terus kata belakang juga dalam bahasa-bahasa di alur pantar itu mereka berbagi properti dengan kata kerja. Nah, kita lihat contoh di bahasa Adam ya. Ada mi itu kata belakang atau posposisi, dan mi. Jadi ini mereka harus saling berdampingan di sini. Tidak bisa kalau kasih hilang mi itu tidak wajar ya, tidak bisa. Demikian juga di yang bagian bawah, contoh bawah, ta lame. Jadi ta itu posisinya, lame itu kata kerjanya. Jadi mereka harus bersama-sama, tidak bisa dipisahkan dalam konteks-konteks tertentu ini. Baik, yang berikut hal yang penting yang perlu kita perhatikan yaitu morfologi untuk bahasa-bahasa di Kepulauan Alor. Nah, ada 3 hal yang sangat penting, yaitu morfologi nominalnya terbatas pada awalan posesif dan juga kata majemuk. Dan yang berikut juga morfologi turunannya atau derivational morfologinya juga terbatas. Dan hal yang ketiga, hanya sedikit kesamaan antara bahasa dalam menandai tense, aspek, dan mood. Mari kita lihat contoh di bahasa Tewa. Jadi awalan kata ganti orang di bahasa Tewa kita bisa lihat di sini dalam tabel itu cukup terbatas. Nah, kalau kita banding dengan di bahasa Kamang, dia sedikit lebih kompleks ya. Sedikit lebih kompleks dari bahasa ya Tewa tadi. Nah, ini hal-hal ini yang kita perlu perhatikan ketika kita masukkan ke dalam kamus, bagaimana kita mesti kelompokkan dia dan atur secara baik. Karena tidak sama seperti bahasa-bahasa yang ada bahasa Indonesia ya. Nah, yang berikut kita lihat contoh untuk morfologi turunan atau derivational morfologi. Ini juga terbatas. Contohnya di bahasa Sawila. Kita bisa lihat di situ yang bagian A itu ilo ya. Artinya bersinar atau ya terang, bersinar. Sementara kita lihat di bagian B ada tambahan derivational morfologinya. Liilo, artinya menyinari. Ya, jadi ini ada perbedaan dan bagaimana kita harus masukkan dalam kamus itu kita perlu memperhatikan. Baik, yang berikut kita lihat contoh dari hanya kesamaan yang hanya sedikit antara bahasa-bahasa yang ada di alur untuk menandai tense, aspek, dan mood. Kita lihat contoh perbedaan. Kalau kita lihat bahasa di Pantar Barat, itu dia awalan. Sementara bahasa Kaira dan bahasa Kamang itu akhiran.
Terus kalau kita banding lagi bahasa Kaira dan bahasa Kamang untuk perfektif, kita lihat di situ dalam bahasa Kaira pakai i, sementara perfektif di bahasa Kamang itu ma. Jadi ini ada perbedaan yang kita perlu perhatikan. Baik, yang berikut hal yang penting yang kita perlu perhatikan untuk ciri-ciri bahasa yang ada di Kepulauan Alor, yaitu posisi negatifnya itu berada di belakang kalimat atau belakang klausa. Jadi contoh seperti bahasa di Pantar Barat, kawah. Nah, selanjutnya kita lihat juga untuk kata penghubung, ini menarik untuk bahasa-bahasa di Alor Pantar ya. Contohnya di bahasa Kaira kita lihat ada a dan habi kemudian. Nah, dari tekanannya kita bisa lihat dan kemudian. Jadi kita dari tekanan ketika penutur bicara, kita bisa tahu bahwa oh ini dia harus ada koma di sini, baru dia lanjut ya dengan kata penghubung yang berikut untuk klausa yang berikut. Nah, hal-hal yang begini yang juga kita perlu perhatikan dalam kita mendokumentasi atau mempelajari bahasa-bahasa, karena ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang kita sudah banyak lebih banyak tahu ya untuk banyak pelajari, sementara bahasa-bahasa daerah punya keunikan yang seperti begini. Nah, yang berikut lagi kita perhatikan juga untuk ada angka itu cukup kompleks, ada variasi yang kompleks, sistem untuk angka itu variasi, punya variasi yang cukup kompleks. Nah, contohnya untuk angka 6 sampai 9 itu biasanya sederhana ya, ada yang langsung 6. Tapi juga ada sistem di mana 5 tambah ya 1 tambah 2 dan seterusnya, atau ada juga dikurangi ya 10 dikurangi berapa gitu, dan juga ada campuran. Nah, kita lihat contoh di Pantar, di bagian Pantar dan Pantar Straits ya. Mari kita lihat contohnya itu ada yang simpel itu ya, kita bisa lihat di sini ada telang, telam, tiam, tiam. Nah, ada juga yang dia kompleks ya, atau ada majemuk, ada tambahan. Jadi ini one single ya. Selanjutnya kita lihat juga masih angka di bahasa Alor Pantar. Kita bisa lihat untuk bahasa ya di Pantar Alor Barat ya, ada bahasa Kabula, Adang, Maplon, itu cukup ya sama ya, simple. Tapi di bahasa yang ada di bagian tengah dan bagian timur itu cukup kompleks. Kita lihat seperti bahasa Kemang, itu ada 5 tambah 1 untuk menunjukkan 6 ya. Terus di bahasa Sawila 5 ya tambah 1. Dan di bahasa Wersing Pelana itu 5 tambah single ya 1. Nah, itu kita perlu, kalau di bahasa Indonesia kan hanya penulisannya kita bisa perhatikan itu. Terus untuk angka 7 sampai 9 di bahasa Pantar dan bahasa-bahasa di Pantar dan bahasa-bahasa di bagian tengah dan bagian timur Alor, kita bisa lihat ada 5-2, ada 5-3, ada 5-4. Jadi 5-2 untuk itu angka 7, 5-3 untuk angka 8, 5-4 untuk angka 9. Ya, cukup kompleks kita bisa perhatikan. Nah, ketika kita
buat dalam kamus, kita perlu memperhatikan cara penulisannya juga. Terus kita lihat angka 7 sampai 9 di Pantar, di Alor Barat, dan bagian Alor bagian barat daya dan juga Pantar ya, kita bisa lihat di situ. Nah, untuk angka 7 itu 73. Tapi untuk angka 8 itu 10 kurang 2. Untuk 9, 10 kurang 1. Jadi cukup rumit, dan kita perlu hal-hal yang gini kita perlu perhatikan. Hal yang berikut yang penting yang kita perlu lihat juga, yaitu sistem petunjuk ya. Untuk di bahasa yang ada di Alor ini cukup kompleks, dan ya kita bisa lihat di sini untuk dia membedakan, oh ini ada di bagian atas, oh ini ada di bagian bawah. Itu petunjuk, kata petunjuknya beda dengan kata petunjuk. Jadi kalau kita lihat di Wersing di bagian timur ada 9, tapi kalau kita lihat di Blagar itu lebih kompleks lagi ya. Dan hal-hal yang seperti ini tidak ada di bahasa Indonesia, tapi di bahasa-bahasa daerah kaya dengan hal-hal ini. Karena itu kita perlu memperhatikan ketika kita mulai usaha untuk dokumentasi, secara khusus juga kamus, kita perlu memperhatikan dan menjelaskan dengan ciri khas yang berbeda ya. Saya pikir ini karena geografi tempat juga mempengaruhi. Jadi mereka punya istilah-istilah yang tidak ada di bahasa Indonesia. Nah, terus kita lihat kata ganti orang atau pronomen. Nah, cukup kompleks untuk bahasa-bahasa yang ada di Alor Pantar, yaitu undergoer atau objek penderita itu biasanya dia menempel dengan kata kerja, dan juga ada perbedaan antara inklusif dan eksklusif. Dan saya pikir ini kemungkinan mungkin ada ya kontak juga dengan bahasa-bahasa Austronesia, karena di bahasa-bahasa Austronesia secara khusus di wilayah NTT ini memiliki perbedaan antara inklusif dan eksklusif juga untuk orang pertama jamak ya. Nah, kita lihat contoh di bahasa Tewa, kita bisa lihat jadi Maria G. Jadi G itu menunjuk kepada Maria sebagai objek. Jadi na Maria gua, saya pukul Maria. Jadi G itu merujuk kepada Maria yang sebagai objek penderita. Nah, sama juga, baik itu kita pakai dengan kata ganti nama, tapi tetap pronominannya undergoer, penderitanya mesti ada dan dia melekat ya di kata kerja. Kalau tidak pakai dalam konteks tertentu kita tetap itu pakai. Dan ketika kita buat kamus, bagaimana kita perlu memperhatikan hal-hal ini untuk dia harus masuk, karena ini contohnya gua sendiri tanpa ada objek penderita yang ditempel itu sepertinya tidak lengkap, tidak bermakna gitu. Tapi ada juga yang objek itu dia berdiri sendiri ya, kita bisa bedakan itu. Karena itu kita perlu memperhatikan. Nah, ini rekonstruksi itu bahasa proto Alor Pantar ya, untuk objek penderita yang menempel ya. Kata ganti orang untuk objek penderita yang ditempel di kata kerja. Nah, hal berikut yang sangat penting yang perlu diperhatikan yaitu kepemilikan dalam bahasa di Alor Pantar. Nah, seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, urutannya biasanya pemilik duluan atau genetifnya duluan, baru kata bendanya atau noun.
Kita lihat contoh di bahasa Tewa, contoh A dan contoh C. Nayaf, rumah saya. Nathan, tangan saya. Tapi kalau kita banding dengan contoh B dan D, Yaf atau rumah dalam bahasa Tewa itu wajar, bisa berdiri sendiri, tidak terikat ya. Tapi kalau kita lihat Tan, ini tidak wajar kalau dia berdiri sendiri. Jadi dia harus terikat dengan awalan pronomina. Nah, kita lihat contoh berikut, karena ini merupakan ciri khas di bahasa-bahasa alor pantar, yaitu alienable dan inalienable, atau dengan kata lain ini tidak terikat dan terikat. Nah, kita lihat contoh dalam bahasa Abui. Namin, jadi dalam bahasa Abui, hidung saya. Nah, di sini awalan pronomina di sini dia terikat, harus terikat dengan min, kata benda min, hidung. Dia tidak bisa dipisahkan, kalau tidak dia tidak wajar. Sementara di contoh B, Nevala, rumah saya. Nah, ini dia tidak terikat, dia bisa dipisahkan, tidak masalah. Mari kita lihat gambaran umum untuk kata benda yang terikat dan tidak terikat dalam bahasa-bahasa di alur pantar ya. Nah, contoh di bahasa pantar barat. Jadi kita bisa lihat untuk yang tidak terikat, dia ada bentuk yang berdiri sendiri, free form. Tapi ada juga dia awalan, tapi itu optional. Di Kaira itu awalan. Di Blagar dan Klon itu dia bisa berdiri sendiri ya. Pronominanya bisa berdiri sendiri. Sementara di Abui dan Kamang itu dia awalan. Itu untuk yang tidak terikat. Tapi untuk yang terikat, itu di bahasa Pantar Barat itu awalan. Dan bahasa Tewa itu satu awalan tapi satu keharusan. Ya. Dan di bahasa Kaira, Blagar, Klon, itu juga awalan semuanya. Nah, biasanya yang penting juga untuk kita perhatikan, yang kata benda yang terikat seperti ini biasanya memang tidak semua, tapi biasanya untuk anggota tubuh dan juga untuk hubungan kekerabatan itu biasanya ada terikat, tapi tidak semua, karena ada juga di bahasa-bahasa yang di alur pantar itu bisa juga tidak terikat ya. Jadi kita perlu perhatikan ini karena ini penting dalam penyusunan kamus pun kita perlu perhatikan contoh seperti tadi yang tangan saya di bahasa Tewa. Itu kalau kita pisahkan dari awalan itu maka tidak punya arti dan tidak wajar. Oke, baik. Ini saya simpulkan apa yang sudah disampaikan, bahwa bahasa-bahasa di alur pantar itu unik ya, punya ciri khas tersendiri. Karena itu kita perlu memperhatikan, kita perlu pelajari lebih jauh. Ada yang sama dengan bahasa Indonesia, tapi ada yang beda jauh. Jadi kita perlu perhatikan sebaik-baik mungkin supaya apa yang kita dokumentasi atau apa yang kita kerjakan itu bisa membantu masyarakat penutur untuk mereka bisa ya lebih bermanfaat untuk mereka ya, dan juga manfaat untuk penelitian dan sebagainya. Saya harap informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.